Oke, Pak Gus ya, bersedia ya kita berdialog dengan masyarakat Jogokarian ya. Mungkin ada yang mau diceritakan, ada mau disampaikan. Saya akan buka 3 penanya atau 3 peserta dialog ya. Setelah itu nanti akan ditanggapi oleh Mas Agus. Monggo angkat tangan, kami akan bagikan mic kepada Bapak atau Ibu yang ingin menyampaikan sesuatu, bercerita. Di depan ada? Ya, Bapak baju kuning. Ya. Sebentar, mic-nya mana? Sebentar. Ya, mohon disingkat aja ya Pak. Singkat nama dan dari mana? Oke, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada waktunya yang diberikan pada saya. Saya nama Bapak R. Sudarmaji, warga R. Jogokarian, RT 31. Yang mau saya tanyakan kepada Bapak Agus Harimurti selaku putra Bapak SBY, begini, saya mau tanya tentang pengalaman Bapak selagi waktu jadi ABRI. Nah itu, terus kisah dukanya apa, terus kalaupun sekarang sebagai ketua Demokrat itu kesulitannya apa. Saya itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sudarmaji dari RT 31 ya. Yang kedua, mungkin ada yang kedua, Bapak Ibu. Nama dan dari mana ya Ibu ya, singkat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Anania dari Jakarta Timur. Sengaja saya datang pertama kali dari masjid ini karena membaca di Masjid. Alhamdulillah semuanya pada sehat. Pertanyaan saya, upaya apa yang akan dilakukan dengan keadaan negeri kita yang sudah semakin banyak Cina-Cina komunis masuk ke negeri kita? Dan semoga Mas Agus bisa berjuang untuk memberantasnya. Kita doakan semoga atas izin Allah bisa memimpin. Terima kasih. Selamat warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Agus, kita 2 pertanyaan aja ya. Bapak Ibu, naiknya. Satu dari Bapak Sudarmaji RT 31, satu dari Jakarta Timur. Terima kasih atas 2 pertanyaan tadi. Yang pertama dari Pak Sudarmaji bertanya suka dukanya pengalaman menjadi prajurit TNI. Banyak sekali Pak Darmaji. Yang jelas saya belajar banyak dari kehidupan di militer yang penuh dengan disiplin, dengan tantangan, ujian yang seringkali resikonya juga tidak sederhana karena dalam pendidikan, latihan, penugasan operasi juga tentu penuh dengan resiko. Tetapi yang jelas dibutuhkan keberanian untuk menghadapi segala tantangan, kecepatan mengambil keputusan, apapun resiko yang harus kita tanggung, kemudian juga jiwa korsa ketika kita harus meyakinkan bahwa bukan hanya menyelamatkan diri sendiri tetapi juga bersama-sama kita harus mencapai tujuan, berhasil dan selamat. Nah, nilai-nilai itulah yang terus saya bawa ketika saya sekarang berada dalam perjuangan dunia politik. Itu juga yang menjadi pelajaran penting bahwa apapun situasinya
sekompleks apapun kita harus berani menghadapi segala tantangan dan ujian. Kalah menang itu adalah hal yang biasa, keniscayaan dalam sebuah hidup dan perjuangan. Seseorang tidak dinilai ketika ia sukses, tapi ketika ia gagal atau belum berhasil, seberapa cepat ia bisa bangkit dari gagalnya dan bisa move on dan melanjutkan perjuangan. Begitu pula dengan etos kerja dan semangat yang pantang menyerah tadi juga menjadi nilai-nilai utama dalam perjuangan di politik. Kira-kira begitu Pak Darmaji. Intinya banyak sekali pelajarannya, banyak sekali hikmahnya, dan saya yakin kita semua apapun profesinya, di sini saya lihat banyak anak muda, generasi muda harus punya mimpi besar, mimpi yang jauh ke depan. Kita ingin Indonesia emas 2045 misalnya, 1 abad kemerdekaan Indonesia, dan tentu itu semua tidak mungkin terwujud tanpa kerja keras kita. Generasi muda memiliki kepentingan agar masa depan kita lebih baik dari sekarang. Dan yang terakhir, jangan pernah menyerah. Ketika kita sudah bekerja keras, menemui kegagalan, menemui cobaan-cobaan dalam kehidupan, jangan pernah menyerah. Never give up. Mudah-mudahan ini menjadi kekuatan kita. Kita bersatu, kita rukun. Insya Allah Indonesia sebagai negara yang besar, populasinya nomor 4 di dunia, sebagai negara dengan jumlah muslim terbesar di dunia, dan banyak lagi potensi dan sumber daya kita miliki. Semua itu harus bisa kita lipat gandakan, kita daya gunakan untuk mewujudkan Indonesia yang semakin aman dan damai, adil dan sejahtera, juga maju dan mendunia, insya Allah. Kemudian tadi Ibu An Alia, bagus sekali namanya Bu, dari Jakarta Timur. Pertanyaannya, bagaimana negara kita sekarang ini banyak ancaman ya, ideologis yang juga bisa merongrong Pancasila, bisa merongrong NKRI. Itulah mengapa kita berharap Pak Ustadz, pendidikan bagi anak-anak kita itu juga tetap mengedepankan karakter patriotisme, nasionalisme, cinta bangsa, cinta tanah air. Karena dengan itu kita juga bisa mengokohkan jati diri kita. Walaupun dunia semakin modern, serba digital, semuanya serba canggih, serba online, tetapi kalau kita kokoh, spirit kita, mental kita terus dipersatukan dalam sebuah tujuan besar, yaitu Indonesia. Indonesia yang cita-citakan oleh para pendiri bangsa kita, founding fathers kita, maka tentu kita bisa tetap utuh dan tidak terancam oleh siapapun. Tadi disebutkan ada ideologi komunisme dan lain-lain. Tentu semua harus kita waspadai. Kita hadapi itu. Yang jelas, pendidikan karakter menjadi penting. Pendidikan agama menjadi utama. Dengan demikian, ketika masyarakat Indonesia semakin cerdas secara intelektual, tetapi karakter, kepribadian, mentalnya juga hebat, unggul, dan tetap membumi pada jati diri bangsa kita. Dan tentu mencintai negara, berkorban untuk Indonesia juga merupakan bagian dari iman. Ini adalah sebuah kekuatan kita. Dengan demikian, mudah-mudahan kita semuanya selamat dan bisa mewujudkan Indonesia yang semakin baik masa depan. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah 3 atau 4 menit lagi kita akan masuk